Berapa kali kita mengatakan Tiongkok itu ditiru, jangan dituruti maunya. Ngerti ditiru? Kalau ditiru, maka hal yang baik dan cocok untuk kita bernegara, kita tiru dan kita kerjakan juga di Indonesia. Kalau dituruti, itu artinya yang ngikuti maunya Tiongkok. Misalnya, membangun proyek-proyek yang semuanya dibangun dengan barang Cina, uang Cina, tenaga kerja Cina, teknologi Cina. Hanya ketika kita bayarnya dolar ke Cina. Itu adalah strategi Cina mengumpulkan dolar atau yang dikenal dengan istilah export debt. Perlu dijelaskan lagi dengan bahasa lain lagi, setelah video Konawe kita coba urai panjang, masih belum paham. Negara Tiongkok di awalnya ada banyak proyek yang membangunnya dengan menggunakan uang dolar atau pinjaman dolar. Ketika di tahun 2017 awal perang dagang dengan Amerika, Tiongkok menyadari ada hal yang berbahaya, yaitu besarnya hutang luar negeri mereka. Karena secara teknis, setelah perang dagang, biasanya diikuti dengan perang currency. Kalau perang currency terjadi, misalnya seperti di Indonesia di tahun 98 yang menggulingkan pemerintahan Soeharto, currency warfare-nya dilakukan rupiah dibanting minus 500%. Maka mereka melakukan strategi. Tiongkok melakukan yang namanya export debt atau mengirim hutang ke luar negeri. Tiongkok itu bukan jago ekspor barang produksi saja, namun mengekspor hutang mereka juga bisa. Caranya bagaimana? Cari negara-negara yang merasa dirinya miskin, yang merasa tidak punya uang, yang membangun memerlukan direct investment atau investasi asing. Diinfiltrasi dulu idenya ke penguasa bahwa investasi asing itu penting untuk masuk ke negara yang tidak punya uang. Padahal itu hanya ide saja. Kalau pejabatnya nggak ngerti, perlu uang asing, dolar misalnya, atau perlu investasi asing untuk membangun, nah masuk tuh barang. Ketika sudah percaya bahwa satu-satunya cara membangun adalah dengan investasi asing, maka masuklah satu paket barang Tiongkok tadi. Mesin tadi yang di Tiongkok yang berhutang dengan negara Amerika atau negara asing, mesinnya dibongkar, dipreteli, direkondisi supaya terlihat baru, lalu dikirim ke negara yang mau diinvest dengan nilai harga baru. Masuk ke negara yang mau diinvest tadi tidak dengan uang sepeser pun mereka keluarkan modal. Barang tadi dari Cina masuk, dibangun oleh Tiongkok, dipasang oleh Tiongkok, dikendalikan oleh Tiongkok, dioperasikan oleh mereka di negara lain. Lalu negara yang diinvest tadi senang karena tidak pakai modal, di mana Tiongkok dikesankan sebagai negara komunis yang baik sekali, mau membantu ekonomi negara tersebut. Lalu negara yang tidak mengeluarkan modal sedikit pun tadi mulai menyicil investasi Tiongkok asing tadi dan dibayarnya pakai dolar. Di sini Tiongkok dapat dua hal. Negara yang diinvest menanggung hutang mereka dan nyicili hutang Tiongkok. Bahkan selain melunasi hutang Tiongkok juga memberi kelebihan luar biasa besar uang dolar sebagai cadangan devisa Tiongkok karena untungnya gede banget dari mesin bekas dihargai mesin baru. Untungnya geopolitik dan geoekonomi para pejabat Indonesia jago-jago. Pejabatnya tidak segeblek negara yang terperdaya dengan langkah kolonialisasi 5.0 ala Tiongkok tersebut dengan strategi ekspor debt tadi. Bayangkan kalau pejabatnya nggak ngerti, seperti negara Papua Nugini misalnya yang berhasil dikerjai Tiongkok. Wah, bisa-bisa anak cucu bangsa tersebut bisa menghujat sampai akhir zaman kepada pejabat yang berkuasa yang bisa dikadali sama komunis Tiongkok. Bener deh, kita harus tiru cara Tiongkok tersebut, bukan mengikuti maunya Tiongkok. Misalnya, menarget mengambil bahan baku alam sebuah negara. Karena aslinya Tiongkok itu tidak punya bahan baku mineral di negaranya. Kalaupun punya, itu bukan dari tambang di Tiongkok, tetapi tambang di Afrika, tambang di Asia Barat, di mana mereka beli bahan baku mentah yang termurah, dibuang sedikit pengotornya lalu semua diangkut. Sehingga logam tanah jarang, rare earth yang mengandung 17 unsur seperti scandium, yttrium, 15 unsur lantanida seperti lantanum, samarium, europium, cerium, terbium, dan lain selanjutnya. Semua mineral sebuah negara kalau perlu yang ada di daftar tabel periodik diambil semua sama mereka. Kita semua tahu logam tanah jarang itu mineral ikutan. Jadi negara penghasil mineral seperti banyak negara Afrika, pejabatnya dibeli oleh Tiongkok. Undang-undang negara penghasil mineral tersebut diyakinkan bahwa bayar mineral utama yang termurah saja. Dan Tiongkok selalu berhasil menipu daya negara-negara Afrika tersebut. Banyak negara sudah berhasil Tiongkok kadali. Sekali lagi, untung negara Indonesia pejabatnya dan anggota parlemennya pinter-pinter dan nasionalis. Nggak segoblok pejabat dan politikus negara Afrika yang suka duit murah dengan menjual tanah air mereka, sehingga usaha seperti yang Tiongkok lakukan di Indonesia tidak berhasil. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Amin ya Allah, Engkau limpahi bangsa Indonesia dengan pemimpin yang peduli, yang mendahului rakyatnya daripada kepentingan partainya.
bahkan daripada keluarganya. Pejabat Indonesia lebih mementingkan rakyatnya. Amin ya Allah. Juga ada yang penting lagi yang wajib ditiru dari Tiongkok adalah bagaimana keluarga pejabat dibawa mengunjungi penjara koruptor. Di sana keluarga pejabat tersebut sengaja diperlihatkan pejabat koruptor yang dihukum diletakkan di penjara yang sangat miris sekali dilihatnya sehingga badan mereka kurus kering sambil menunggu hukuman mati. Efek keluarga, anak, istri, ayah, ibu dibawa ke penjara koruptor tadi berhasil membuat keluarga pejabat menghentikan niat aji mumpungnya memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Dengan demikian pejabat tidak akan berani korupsi. Kalau sekarang di Indonesia bagaimana? Sudahlah, kalian yang jawab. Road trip perjalanan keluarga pejabat ke penjara para koruptor bisakah dijalankan? Iya, ini adalah salah satu cara membasmi korupsi dan saya yakin pejabat sekarang pasti akan menjalankan contoh baik yang dilakukan oleh Tiongkok ini dalam waktu segera. Berikutnya adalah bagaimana menghentikan korupsi cross border country, yaitu proyek yang transaksinya terjadi di luar negeri, di mana korupsi dan kickback ataupun fee karena tidak bisa terdata. Jadi mengerti kan kalau banyak pejabat di Tiongkok melakukan proyek di luar negeri adalah untuk bagi-bagi kue jabatan. Jadi kalau ada proyek Tiongkok di Papua Nugini, pejabat Cina ngantongin duit dari Papua Nugini, pejabat Papua Nugini ngantongin duit dari proyek Tiongkok. Yang Tiongkok korupsi duit Tiongkok di luar negerinya, pejabat Papua korupsi duit negaranya di luar negeri. Disinilah mengapa pejabat banyak negara senang berinvestasi asing di sebuah negara, karena masing-masing pihak bisa cross data dan cross transaksi di luar negara masing-masing yang sulit dibaca oleh PPATK negara masing-masing. Jadi hilang peluang korupsi di dalam Tiongkok, diubah korupsinya di luar Tiongkok. Di sisi ini kita mengingatkan, yang di dalam Tiongkok kita tiru dengan keluarga dibawa road trip ke dalam penjara koruptor. Nanti terlihat dengan jelas betapa titik-titik sarana penjahat koruptor itu di penjara di Indonesia. Lalu masih bisa main di luar negeri ya ternyata. Lalu bagaimana menyetop sementara cara bernegaranya adalah mengajak investasi asing masuk? Kok jadi serba salah begini ya bernegaranya? Sekali lagi, untung itu semua terjadi bukan di negara kita yang tercinta ini, tapi di negara tetangga yang berdebah itu.